Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Pamuji. Kali ini akan mereview sebuah buku di mana buku itu adalah kumpulan dari cerkak. Sesuai dengan namanya, cerkak itu ditulis dalam bahasa Jawa yang berjudul Parti. Buku ini ditulis oleh Ibu Budi Wasase. Dalam buku ini terdapat 23 judul yang masing-masing ceritanya adalah kisah hidup beliau. Ketebalannya 93 halaman. Cetakan pertama Juni 2020. Parti, sebuah buku yang unik, menarik, dan banyak mengandung ajaran-ajaran budaya lokal, sehingga mampu mengajak pembaca untuk menjaga kelestarian budaya, khususnya bahasa Jawa. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, wong Jawa lali Jawane. Ungkapan inilah yang menjadi motivasi penulis agar dapat menjaga kelestarian budayanya, khususnya bahasa Jawa. Dan hal ini pula lah yang membuat saya tertarik untuk mereview buku ini. Parti, judul pertama yang ada dalam buku ini, berawal dari seorang ayah yang menyukai seorang sinden yang bernama Parti karena kecantikan sekaligus suaranya yang merdu dan pandai menari. Suatu ketika, ayah tersebut mengajak istrinya untuk melihat sinden Parti, di mana pada saat itu istrinya sedang hamil. Sang ayah berkeinginan ingin memberikan nama Parti untuk calon bayinya. Akhirnya, lahirlah seorang gadis cantik yang diberi nama Parti pada tahun 1972. Terdapat kisah-kisah mengharukan penuh empati dirangkai dalam sebuah judul Ente Lehet, Ngayuh Kuping, Kebo Pak Madi Megal-megol, Sentong Grajen. Ada pula kisah-kisah berbau mistis kala Budi Wasasih bertemu Mbok Yo Renyep, perempuan tua yang tinggal seorang diri di hutan. Adapun kisah yang membuat saya merinding saat Simbah Carik Sedo hingga bertemunya Budi Wasasih dengan simbahnya yang meninggal 3 tahun lalu di sebuah pemakaman di saat Budi Wasasih mencari Sembojo Ganep. Juwet Kebo Juwet Krikil, cerita penuh nasihat tentang bagaimana bersosialisasi tanpa memandang kasta sehingga kehidupan berjalan selaras. Budi Wasasih sangat bakti kepada orang tuanya. Ia selalu mengingat nasihat kedua orang tuanya hingga ia mampu melewati cobaan saat berada di punden Mbah Guru. Tegal Krecek menjadi salah satu harapan perekonomian keluarga mereka, hingga asal-usul nama Gua Piting. Taman Mini Indonesia Indah menjadi kisah anak sekolah dasar pada masa itu yang penuh inspiratif. Terdapat beberapa kantor, bahkan stasiun kereta api di desa tempat tinggalnya Budi Wasasih, hingga membuat Budi Wasasih berbunga-bunga. Cara menghormati orang tua dan kisah terciptanya manusia tersimpan rapi dalam judul Ngelaleh. Rendengan mengisahkan bagaimana cara bercocok tanam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sekaligus soto Mbah Bayan yang terkenal yang mampu membuat Budi Wasasih sembuh dari sakitnya. Indahnya masa kecil pun terangkai dalam kisah Dolananku, Kuwolan Kutu, dan diabadikan dengan foto oleh Pak Sampehi. Tak ketinggalan juga Urup Gulali, jajanan manis serupa wajah penulis, menggugah hati akan kenangan masa kecil. Orang Jawa
meyakini bahwa bayi yang baru lahir ke dunia adalah titisan dari keluarga yang telah meninggal. Titisan adalah judul terakhir dari buku Parti. Intinya, buku Parti sangat menjunjung tinggi pitutur Jawa dan sangat cocok dijadikan bahan bacaan untuk mengenalkan budaya daerah, khususnya bahasa Jawa. Dan harapan saya, Ibu Budi Wasasih akan selalu berliterasi dan menjadi sastrawati yang mumpuni. Dalam buku Parti ini, yang sangat menyentuh bagi saya adalah saat Simbah Sedo, seorang Budi Wasasih kecil yang masih polos, seakan-akan mengerti akan kepegian simbahnya. Banyak kejadian-kejadian yang membuat hati saya luluh. Pesan saya kepada masyarakat, buku yang berjudul Parti ini sangat cocok digunakan atau dibaca oleh siswa-siswa SD, di mana di dalam buku ini sangat mengajarkan tata krama, sopan santun, dan juga etika saat bersama orang tua. Dan yang terlebih lagi, di dalam buku ini dimuat dalam bahasa Jawa, di mana bahasa Jawa saat ini sudah mulai luntur oleh modernisasi. Demikian review dari saya tentang buku Parti. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.